Dan saudara, kalau kita mengenali karakter Tuhan seperti ini, saya yakin harusnya kita nggak perlu takut dalam hidup ini. Kita harusnya nggak perlu khawatir dalam hidup ini. Karena sekali lagi bukan hanya Dia mampu, bukan hanya Dia hadir dekat dengan kita, tetapi Dia mau menolong kita. Dia mau mengulurkan tangannya. Dia mau menuntun kita ke jalan yang benar. Dia mau menuntun kita ke rumput yang hijau. Dia mau menuntun kita ke air yang tenang. Sekali lagi bukan hanya Dia mampu, bukan hanya Dia hadir, tapi Dia tidak melakukan sesuatu apapun, tetapi Dia mampu, Dia hadir, dan Dia punya karakter yang mau menolong kita, yang mau menuntun kita. Dan saya percaya kita sebagai domba-dombanya akan mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Halo Star Kids. Selamat datang di Star Kids. Jangan lupa ikut ibadah online Star Kids. Star Kids, let your light so shine. Selamat hari Minggu Jemaat MDC Jakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam ibadah online. Mari siapkan diri kita, ikutlah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, serta fokuslah untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati. Kami naikkan ucapan syukur pagi ini Tuhan. Kami mengatakan Kau baik Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami haus akan Engkau. Ini kami Tuhan, menaikkan setiap pujian dan penyembahan hanya bagi Engkau. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku
minum airmu, bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Haleluya, kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku,
Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki hati kami Tuhan, kasih Tuhan, oh Yesus. Kami melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.
Selamat hari Minggu, Jemaat MDC Jakarta yang dikasihi Tuhan. Baik saudara yang ada di Bekasi Timur, Bekasi Barat, yang ada di Jakarta, yang ada di Tangerang. Kami berharap semua kita dalam keadaan yang sehat dan kita tetap menjaga protokol kesehatan. Dan yang terlebih penting juga kita menjaga iman kita supaya mata kita senantiasa tertuju kepada Tuhan Yesus. Saudara, kita akan melanjutkan seri khotbah pada bulan Juli ini, yaitu dengan tema terjangkar dengan kuat. Yang maksudnya terjangkar adalah iman kita terjangkar dengan kuat di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang knowing His nature, yaitu bagaimana kita mengenali nature-nya Allah. Allah adalah Allah yang maha hadir, Allah adalah Allah yang maha kuasa, dan Allah adalah Allah yang maha tahu. Sehingga dengan mengetahui nature-nya Allah, seharusnya kita tidak perlu khawatir di dalam menghadapi kehidupan ini. Kita tidak perlu takut di dalam menghadapi kenyataan hidup pada hari-hari ini. Karena apa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan punya kuasa dan Tuhan mampu menolong setiap kita. Walaupun tentunya bagian kita adalah kita harus menjaga hidup kita, menjaga kesehatan kita dengan baik. Dan hari ini kita akan membahas tema yang kedua, yaitu knowing His character. Bagaimana kita harus mengenali karakternya Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama membuka hati kita, membuka pikiran kita, membuka hidup kita, supaya sungguh-sungguh kebenaran Allah dinyatakan dalam hidup kita, dan kita akan mengalami kemerdekaan, kebebasan yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita semua, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dan sungguh-sungguh meminta Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kami mengucap syukur Engkau Allah yang maha hadir, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga hari ini. Tuhan, kami bersyukur, kami buka hati kami, pikiran kami untuk firman-Mu Tuhan, karena kami tahu harus hidup kami terjangkar dengan kuat dalam iman kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak akan goyah, walaupun keadaan dunia hari-hari ini sedang tergoncang, tetapi iman kami akan tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan, urapi kami semua. Berikan kepada kami roh yang taat, yang mau mengerti kehendak Tuhan, yang haus akan firman Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pengenalan kita akan seseorang akan menentukan seberapa jauh kita akan percaya kepada orang tersebut. Sekali lagi saya ulangi, pengenalan kita akan seseorang akan menentukan seberapa jauh kita percaya kepada orang tersebut. Contohnya, kalau ada seseorang yang tidak terlalu saudara kenal, ya mungkin hanya baru sebulan, 2 bulan saudara kenal, tiba-tiba datang ke rumah saudara dan mau meminjam mobil saudara untuk pergi ke satu tempat. Saudara, saya yakin saudara tidak akan memberikan mobil saudara untuk dipakai oleh orang tersebut. Istilahnya lepas kunci gitu ya, kasih aja dia bawa sendiri. Paling tidak mungkin kalau saudara mau membantunya, mau menolongnya, saudara akan mengantarkan orang tersebut dan saudara yang mengendarai mobil tersebut. Ya. Nah saudara, demikian pula sejauh mana saudara mengenal Tuhan, sejauh itu pula saudara akan percaya dan menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Jadi sejauh mana kita mengenal Yesus, sejauh mana kita dekat dengan Tuhan, sejauh mana kita intim dengan Tuhan, sejauh itu pula penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Paulus berkata dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara, Paulus ini orang yang luar biasa, rasul yang luar biasa. Dia begitu banyak mengalami penderitaan di dalam melayani Tuhan Yesus. Tetapi dalam statementnya Paulus dituliskan bahwa dia nggak merasa menyesal. Kenapa dia nggak menyesal, saudara? Walaupun dia menderita, dia mengalami penganiayaan yang luar biasa, dia tidak menyesal karena dia percaya, dia tahu
akan Tuhannya. Dia kenal Tuhannya yang sanggup memeliharakan kehidupannya. Demikian pula saudara, dalam perjanjian lama ada beberapa tokoh-tokoh yang luar biasa yang imannya terjangkar dengan kuat. Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32b dituliskan demikian. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara, dalam kitab Daniel ini ada 4 pemuda yang imannya terjangkar dengan kuat kepada Tuhan. Yaitu kita tahu Daniel, pasti saudara. Yang kedua adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mengalami begitu banyak tantangan iman yang luar biasa. Namun iman mereka tidak goyah, tidak gugur, apalagi murtad saudara. Bahkan mereka keluar sebagai orang-orang yang pemenang di dalam Tuhan. Kenapa saudara? Karena kuncinya mereka adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Makanya ditulis dalam Daniel 11 ayat yang ke-32b, umat yang mengenal Allahnya itu akan tetap kuat. Bukan hanya kuat saudara, tetapi akan tetap bertindak saudara. Nah saudara, kata mengenal dalam Daniel 11 ayat 32b itu sama juga dengan kata tahu yang dipakai oleh Paulus dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-12 tadi yang kita baca. Dalam bahasa Inggris dituliskan knowing. Saudara, mengenal dalam bahasa Yunani-nya adalah ginosko. Ya, saya ulangi, ginosko yang artinya bukan sekedar mengenal, bukan sekedar tahu, tetapi menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Beda sekali antara tahu dengan mengenal, saudara. Nah, saudara, Daniel, Paulus, Sadrak, Mesak, Abednego adalah orang-orang yang menikmati keintiman, menikmati pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Ada satu tokoh yang saya angkat dalam khotbah saya hari ini, yaitu tentang Daud. Daud juga demikian. Daud adalah orang yang menikmati hidup intim bersama dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Bahkan saudara, Tuhan sendiri yang mengatakan dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22b tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang akan melakukan segala kehendakku. Saudara, mengapa Daud berkenan di hati Tuhan, saudara? Daud itu bukan orang yang sempurna, Daud itu bukan orang yang gak punya kesalahan, gak punya dosa, saudara. Kita tahu semua bahwa Daud itu pernah jatuh di dalam dosa perzinahan dengan Batsyeba. Bahkan ia adalah otak dari terbunuhnya suami dari Batsyeba yang bernama Uria, saudara. Dia yang merencanakan segala sesuatunya, mengirim Uria ke medan peperangan yang paling depan sehingga Uria akhirnya terbunuh, saudara. Dan banyak lagi kesalahan yang dibuat oleh Daud. Saya nggak akan khotbahkan pada hari ini, saudara. Nah, Daud berkenan kepada Tuhan karena ia mengenal Allah dan percaya kepadanya. Dan sungguh-sungguh Daud ini adalah orang yang mencintai Allah, mencari Allah di dalam kehidupannya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi tanpa iman, saudara, kita nggak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oleh karena itu di dalam Ibrani pasal yang ke-11 tentang saksi-saksi iman, saudara, di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-32, di situ juga tertulis nama Daud sebagai salah seorang saksi iman yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Satu mazmur yang saya sangat suka sekali. Karena mazmur ini betul-betul sebuah mazmur yang dilahirkan dari hatinya Daud, dari pengalaman Daud bersama-sama dengan Tuhan. Saya akan bacakan buat saudara. Tuhan gembalaku yang baik, mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak dan pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, kalau saya ganti judul Mazmur 23 ini, saya akan tulis Tuhan itu cukup bagiku. Tuhan itu cukup bagiku. Ada satu lagu yang sangat terkenal, saudara, Christ is enough for me. Yesus itu cukup bagiku. Nah, saudara, Daud memulai Mazmur 23 dengan sebuah pernyataan yang sangat radikal, sangat kuat, yaitu apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya apa, saudara? Tuhan itu segalanya bagi Daud. Tuhan itu cukup, God is enough for me. Tuhan itu cukup. Mengapa Tuhan itu cukup bagi Daud, saudara? Sehingga ia berkata, tidak kekurangan apapun, I shall not want. Saya nggak inginkan apapun selain daripada Tuhan, saudara. Tuhan itu adalah Tuhan atas segala kebutuhan. Itu yang pertama, saudara. Ya, kenapa Tuhan itu menjadi segalanya bagi Daud? Karena Tuhan adalah Tuhan atas segala kebutuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan atas segala keadaan atau situasi yang dialami oleh Daud. Ada 3 kebutuhan yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk dimiliki oleh Daud, termasuk kebutuhan saya dan saudara. Yaitu yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Mazmur 23 ayat yang kedua dikatakan, ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Saudara, itulah kebutuhan yang dicukupkan oleh Tuhan. Yaitu kebutuhan yang sifatnya jasmani, makanan, minuman. Itu yang dipenuhi oleh Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan. Dan yang kedua adalah kebutuhan jiwani. Mazmur 23 ayat yang ketiga dikatakan, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, ini kebutuhan jiwa, saudara. Yaitu apa? Ketenangan, kesegaran jiwa. Ya, kita mau memutuskan sesuatu, dikatakan Tuhan menuntun aku di jalan yang benar. Tuhan menuntun kita untuk membuat keputusan yang benar oleh karena namanya. Kemudian juga kebutuhan akan rasa aman, saudara, rasa tenang. Dituliskan oleh Daud di Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun dia berjalan dalam lembah yang kelam, dalam masalah, kesulitan, bahaya, dia katakan aku nggak takut. Ya, aku tidak takut. Sebab apa? Bukan sebab dia hebat, sebab Tuhan beserta aku, kata Daud. Dan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang membutuhkan penghiburan yang daripada Tuhan. Amin, saudara. Penghiburan yang dari Tuhan yang membuat kita bisa tenang menghadapi keadaan yang hari-hari ini sangat-sangat mungkin mengerikan sekali. Kita membutuhkan ketenangan yang dari Tuhan, saudara. Dan yang ketiga adalah kebutuhan rohani. Mazmur 23 ayat yang ke-6 dikatakan kebajikan, goodness dan kemurahan, mercy. Ya, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, berbicara tentang rumah Tuhan, berbicara tentang apa? Kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ya, di dalam dunia ini kita sudah bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, kita merasakan kehadiran Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, kita merasakan kehadiran Tuhan. Di dalam dunia ini kita sudah merasakan kehadiran Tuhan. Tetapi juga ada jaminan keselamatan bagi setiap kita. Karena Alkitab katakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan apa? Sepanjang masa, di dalam kekekalan. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan atas segala kebutuhan. Namun bukan hanya Tuhan atas segala kebutuhan, saudara. Tapi Tuhan juga Tuhan atas segala apa? Situasi, keadaan. Artinya penyertaan Tuhan dalam setiap keadaan yang dialami oleh Daud. Keadaan seperti apa? Keadaan di padang rumput yang hijau, air yang tenang, bicara tentang apa, saudara? Kehidupan yang mungkin aman, nyaman, keadaan yang sangat diberkati oleh Tuhan.
sebelum COVID 2019 mulai, saudara, mungkin keadaan kita seperti padang rumput yang hijau, ya, air tenang, bisnis berjalan dengan baik, pelayanan berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan baik. Ya, keadaan yang enak, keadaan yang tenang, keadaan yang nyaman kita alami, saudara. Namun keadaan itu berubah ketika pandemi COVID-19 mulai merajalela di seluruh dunia. Nah, saudara, yang kedua bukan hanya keadaan rumput hijau, air yang tenang, tapi juga Daud menuliskan keadaan lembah yang kelam atau keadaan di hadapan musuh-musuhnya, saudara. Daud itu juga banyak musuhnya, saudara. Banyak orang yang gak senang dengan Daud, dengan keberhasilan Daud. Bahkan anaknya sendiri mengkudeta Daud, ayahnya itu, saudara, ya. Nah, hal ini berbicara bahwa Tuhan itu tetap menyertai di segala keadaan, di masa yang sulit sekalipun, termasuk pada hari-hari ini, saudara, di masa pandemi COVID-19 yang sedang ganas di kota Jakarta dan sekitarnya, saudara, Tuhan tetap menyertai kita. Nah, saudara, mengapa Tuhan dapat diandalkan dalam kehidupan Daud dan dalam kehidupan kita? Sekali lagi, bukan hanya karena Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan kita, dan bukan hanya Tuhan senantiasa bisa hadir dalam kehidupan kita, saudara, dalam kehidupan Daud juga, tetapi Tuhan mau menjadi gembala atas kehidupan kita dan kehidupan Daud, saudara. Saudara, ada orang yang mungkin mampu, ya, ada orang yang mungkin mampu, dan orang itu mungkin juga ada di sekitar kita, nggak jauh dari kita, tapi belum tentu orang yang ada di sekitar kita yang mampu, yang ada di sekitar kita, saudara, yang tidak jauh dari kita, belum tentu mau menolong kita, saudara. Nah, mau ini berbicara tentang apa, saudara? Mau ini berbicara tentang apa? Karakter. Seorang gembala yang baik pasti memiliki karakter yang baik, sehingga domba-dombanya aman bersama dengannya. Hari ini, saudara, saya akan membahas tentang 6 karakter, ya, dari kata gembala. Saya memakai kata gembala supaya mudah, saudara. Yang saya akan ulas pada hari ini, saat ini, yaitu tentang 6 karakter, ya, yang saya ambil dari kata gembala. Yang pertama GE, huruf GE yaitu generosity, saudara. Yang kedua M adalah meekness, dan yang ketiga B adalah boldness. Yang keempat A itu availability, saudara. Dan yang kelima love, ya, L itu love, kasih. Dan yang keenam A juga attentiveness. Jadi ada 6 karakter yang saya akan bahas pada saat ini untuk kita bisa melihat dan mengenali karakter Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik, saya akan memulai dengan yang pertama, yaitu GE, generosity, murah hati. Saudara, seorang gembala yang baik selalu memberikan yang terbaik buat domba-dombanya. Enggak sembarangan, saudara, gembala itu membawa ke padang rumput, tetapi dia membawanya pasti ke padang rumput yang hijau. Ya, dia juga membawa domba-dombanya ke air yang tenang, saudara. Domba itu binatang yang bodoh. Domba itu nggak dapat mencari makanannya sendiri. Dia nggak bisa mencari makanannya sendiri, saudara. Kalau dia pergi mencari makanannya sendiri, dia tidak mendapatkan padang rumput yang hijau, mungkin ada semak-semak yang termakan oleh dia, saudara, maka domba itu akan mati. Menurut sebuah penelitian, saudara, domba-domba yang dibiarkan liar itu umurnya pendek, tetapi domba-domba yang dipelihara oleh gembalanya itu umurnya panjang. Oleh karena itu, saudara, domba yang tidak dipelihara itu biasanya akan hidupnya berantakan dan pasti usianya akan sangat rentan sekali akan penyakit, ya. Sedangkan dibandingkan domba-domba yang dipelihara. Jadi yang pertama adalah, saudara, kita bersyukur Tuhan itu adalah Tuhan yang murah hati. Dia tidak pelit, saudara, dia mau memberkati kita, dia mau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, karakter yang pertama dari Tuhan sebagai gembala adalah generosity, generous, suka memberi yang terbaik. Dan yang kedua adalah M, huruf M, yaitu meekness, lemah lembut. Seorang gembala memiliki hati yang lemah lembut, sehingga pada waktu seekor domba yang tersesat itu ditemukan kembali, ia akan menggendong domba itu dan meletakkannya di atas bahunya. Ya, kalau saudara pernah melihat lukisan bagaimana domba yang tersesat itu ditemukan oleh gembalanya, langsung ditaruhnya di atas bahunya, ya, dipeluknya erat-erat, saudara. Di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-6, saudara, dikatakan, dan setibanya di rumah, saudara,
ya gembala-gembala itu yang menemukan domba yang terhilang itu memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Jadi saudara, gembala itu punya hati yang lemah lembut. Mungkin dia marah, mungkin dia kesel waktu dombanya itu tersesat. Tapi dia tidak membiarkan kemarahannya itu. Dia cari walaupun di dalam Lukas pasal yang ke-15 hanya ada satu domba yang hilang, dia cari. Yang 99 dia tinggalkan di kandangnya yang aman, saudara. Yang satu dicari dengan susah payah. Dan ketika ditemukannya, saudara, dia peluk domba itu, ya, dan dia rangkul, dia taruh di atas bahunya, dan dengan lemah lembut, ya, kalau ada luka-luka dia obatinya domba itu, saudara. Yang kedua adalah meekness, ya, meekness, lemah lembut. Dan yang ketiga B, yaitu boldness, berani. Seorang gembala, saudara, terkadang harus menghadapi binatang-binatang yang buas, predator, seperti yang dialami oleh Daud dalam menjaga kambing dombanya yang hanya 2-3 ekor itu. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 34 sampai ayat yang ke-35 dikatakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dan kawanannya, maka aku mengejarnya, dikatakan. Aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu aku menghajarnya dan aku membunuhnya. Jadi saudara, seorang gembala itu betul-betul membela domba-dombanya. Dia berdiri di depan domba-dombanya, saudara. Kalau ada musuh, ada binatang yang mau menerkam domba-dombanya, dia akan hadapi, dia rela menyerahkan nyawanya, saudara. Ini adalah karakter yang luar biasa, ya, boldness, berani, saudara. Dan yang keempat, karakter yang keempat, availability, ketersediaan, ya. Apa maksudnya ketersediaan, saudara? Seorang gembala selalu tersedia waktunya buat domba-dombanya. Bahkan gembala itu selalu dekat dengan domba-dombanya dan senantiasa menjaga domba-dombanya. Saudara, seorang gembala nggak akan jauh daripada domba-dombanya. Dia begitu memberikan waktunya, memberikan jam tidurnya bahkan, saudara, untuk domba-dombanya. Nggak jarang seorang gembala itu harus mungkin ya tidurnya hanya sebentar saja untuk menjaga domba-dombanya. Oleh karena itu di dalam Mazmur 121 ayat yang ketiga ada satu firman Tuhan yang sangat luar biasa yang menggambarkan tentang ketersediaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya bacakan Mazmur 121 ayat yang ketiga. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, ya. Penjagamu, dikatakan, ya, gembala itu kan tugasnya menjaga kawanan domba. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Itu ayat yang keempat, ya, Mazmur 121 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Jadi kita lihat availability, ketersediaan Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Daud, saudara. Dia selalu tersedia. Surga itu terbuka 24 jam dalam satu hari. 7 minggu dalam satu hari, 365 hari dalam satu tahun. Availability, Tuhan selalu tersedia. Kapanpun kita berseru kepada Tuhan, kapanpun kita berdoa, memanggil nama Tuhan, Dia selalu tersedia buat kita semua. Nah, ini adalah karakter yang keempat, yaitu availability, ketersediaan, saudara. Ya, banyak orang mungkin mampu menolong kita, tapi nggak bersedia menolong kita. Tapi Tuhan bukan hanya mampu, dan Tuhan itu mau menolong kita. Oke, Amsal 17 ayat yang ke-17. Ada satu ayat firman Tuhan yang sudah sering kita baca. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, ya, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi menaruh kasihnya bukan waktu-waktu tertentu saja. Waktu kita senang, banyak orang jadi sahabat kita. Tapi dikatakan di sini seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Khususnya pada waktu apa? Kita susah. Pada waktu kita mengalami kesulitan, saudara. Banyak sahabat meninggalkan kita. Tapi pada waktu senang banyak orang atau sahabat dekat dengan kita. Berbeda dengan Tuhan.
Justru dalam keadaan susah lah, saudara. Ya, dalam keadaan susah lah Dia selalu dekat dengan kita. Ya, makanya kadang-kadang saudara Tuhan rindu sama kita. Ya, kadang-kadang kita senang dan kita lupa sama Tuhan. Ya, makanya Tuhan kadang-kadang izinkan kita susah supaya kita memanggil nama Tuhan. Oke, yang kelima yaitu love, kasih. Seorang gembala, saudara, tidak menghiraukan nyawanya sendiri. Seperti saya sudah sampaikan tadi di dalam keterangan tentang karakter boldness, ya, keberanian. Ia rela menyerahkan nyawanya buat domba-dombanya. Tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Akulah gembala yang baik. Jadi ingat, ada gembala yang baik, ada juga gembala yang tidak baik. Dan Tuhan adalah gembala yang baik buat kita semua. Yaitu gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Karena apa? Karena mengasihi. Gembala itu mengasihi domba-dombanya. Domba-dombanya itu seperti hidupnya sendiri, saudara. Sedangkan seorang upahan, nah ini saudara, gembala upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Jadi kasih, ya, seorang gembala memiliki kasih yang luar biasa kepada domba-dombanya. Dan yang keenam, yang terakhir adalah attentiveness, yaitu perhatian, saudara. Ya, perhatian. Ini bisa dilihat di Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, untuk dia, ya, untuk domba-dombanya, penjaga membuka pintu. Dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil dombanya, perhatikan, masing-masing. Wow, masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Saudara, jujur saya punya kelemahan apa, saudara? Lupa, nggak mudah ingat nama-nama orang, ya. Mungkin saya ingat wajahnya tapi selalu susah untuk menghafal namanya gitu, ya. Padahal mungkin ada jemaat yang sudah lama gitu, saudara, kalau ketemu di mall mereka menegur saya kadang-kadang malu, saudara. Saya tahu sih, lihat dari wajahnya saya kenal gitu, ya. Tapi sorry banget, ya, saya selalu bilang sorry Pak, saya punya kelemahan, ya, lupa, tidak mudah ingat untuk mengingat nama-namanya. Nah, tapi saudara lihat di sini, seorang gembala yang baik dikatakan apa? Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut apa? Namanya, ya. Jadi kalau dia punya 100 domba, wah, dia hafal tuh nama-namanya, saudara. Nama-namanya. Ada keluarga-keluarga yang cukup besar kan, ya. Ada anaknya yang 11, 12, saudara. Itu ngafalin namanya setengah mati, saudara, ya. Ya, itu jadi orang tua yang punya apa? Anak yang banyak itu gembala yang baik, saudara. Oke, itu adalah 6 karakter. Ya, 6 karakter yang dimiliki oleh Tuhan sebagai gembala yang baik. Dan saudara, kalau kita mengenali karakter Tuhan seperti ini, saya yakin harusnya kita nggak perlu takut dalam hidup ini. Kita harusnya nggak perlu khawatir dalam hidup ini. Karena sekali lagi bukan hanya Dia mampu, bukan hanya Dia hadir dekat dengan kita, tetapi Dia mau menolong kita. Dia mau mengulurkan tangannya. Dia mau menuntun kita ke jalan yang benar. Dia mau menuntun kita ke rumput yang hijau. Dia mau menuntun kita ke air yang tenang. Sekali lagi bukan hanya Dia mampu, bukan hanya Dia hadir, tapi Dia tidak melakukan sesuatu apapun, tetapi Dia mampu, Dia hadir, dan Dia punya karakter yang mau menolong kita, yang mau menuntun kita. Dan saya percaya kita sebagai domba-dombanya akan mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Sebagai penutup saya akan bacakan satu mazmur yang lain dari Mazmur 103 ayat yang ke-13. Ini sangat menyentuh hati saya. Karena dikatakan demikian, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kenapa mazmur ini begitu menyentuh hati saya, saudara? Karena saya punya papa yang begitu baik. Dia adalah seperti gembala yang baik. Saya ingat banget waktu kami susah, ya, usaha papi saya bangkrut, saudara, waktu saya kelas 6 SD. Papi saya pedagang grosir di Tanah Abang, pedagang grosir batik, tentunya omsetnya besar pada zaman itu, saudara. Tiba-tiba bangkrut dan dia sebagai seorang ayah yang sayang kepada anak-anaknya. Kami 6 bersaudara, saudara, 6 bersaudara, saya anak kelima. Ya, dan ayah saya tuh dengan rela dia pergi kerja di kota Kerawang, saudara.
kerja di tempat adiknya di sebuah bengkel motor, saudara. Ya, dia kerja dengan adiknya, saudara. Jadi pegawai adiknya. Bayangkan, saudara, saya nggak bisa membayangkan ya kalau saya harus kerja sama adik saya gitu. Kayaknya waduh gimana gitu ya. Ini dia harus kerja jauh ke Kerawang, saudara. Dia pulang mungkin hanya 2 minggu sekali, kalau bisa 1 minggu sekali, saudara. Tapi dia sebagai ayah yang bertanggung jawab. Saya merasakan dia itu seperti apa ya, gembala yang bertanggung jawab atas anak-anaknya, saudara. Kami domba-dombanya ini anak-anaknya 6 orang, saudara. Dia rela jauh bertahun-tahun, saudara. Dia harus pergi pulang ke Kerawang, gajinya juga nggak besar tentunya, saudara ya. Kerja dengan adiknya, ya itu suatu hal yang perlu kerendahan hati yang luar biasa. Dan puji Tuhan akhirnya ada warisan yang bisa dijual dari rumah nenek kami, ya saudara, bisa dijual dan hasilnya bisa dibagi-bagikan. Dan ayah saya mulai dengan sebuah usaha yang kecil. Tadinya pedagang grosir yang cukup besar di Tanah Abang, saudara, tapi menjadi memiliki toko kecil, toko kelontong kecil di sebuah pasar yang kecil juga, saudara, ya. Sebuah pasar yang kecil, tapi dia tekun sekali, dia tekun untuk menghidupi anak-anaknya. Walaupun saya tahu, saya suka bantu, saudara, membuka toko di pasar yang kecil itu, saudara. Untungnya juga kecil, ya, omsetnya juga kecil, tapi dia begitu setia, dia sebagai orang tua, sebagai gembala yang baik atas kehidupan saya. Dan dia begitu sabar, saudara, begitu sabar membimbing kami semuanya. Itulah makanya Mazmur 103 ayat 13 itu sangat menyentuh hati saya. Saya selalu ingat papi saya itu begitu baik, seperti bapak sayang kepada anak-anaknya. Saya bisa merasakan Tuhan itu jauh lebih baik. Papa saya nggak sempurna aja udah begitu baik, apalagi Tuhan yang karakternya sempurna. Dia pasti akan bertanggung jawab atas kehidupan semua. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Seperti Daud, biarlah kita berkata, I shall not want, tidak kekurangan aku. Karena Tuhan bukan hanya mampu, Tuhan bukan hanya hadir, tetapi Tuhan mau menolong kita. Dia punya karakter yang akan menggerakkan kemampuannya, kuasanya, kehadirannya untuk menolong kita dan memberikan kecukupan buat kita, domba-dombanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh mengenal karakter Tuhan sebagai gembala yang baik, gembala yang rela menyerahkan nyawanya, gembala yang berani berdiri di depan kami ketika kami harus menghadapi kesulitan, menghadapi masalah tantangan, gembala yang penuh perhatian kepada kami, gembala yang penuh kasih kepada kami. Kami mengucap syukur, Engkau juga gembala yang lembut hatinya. Seringkali kami sebagai domba-domba, seringkali nakal, kami sebagai domba yang lari daripada Tuhan sehingga kami tersesat. Tapi Engkau mencarinya, Engkau menemukan kami kembali. Bahkan Engkau menaruh kami di atas bahu-Mu Tuhan, menggendong kami, membawa kami, merawat kami, menyembuhkan kami. Hari ini kami berdoa, hamba berdoa, Tuhan Yesus, biarlah setiap kami, domba-dombanya, mau menjadikan Engkau sebagai gembala yang baik dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau adalah gembala yang baik buat setiap kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka Tuhan. Dan kami percaya Engkau cukup bagi kami, Engkau cukup bagi kami. Kami mengucap syukur, tanamkan firman-Mu Tuhan, supaya kami terjangkar kuat oleh iman kepada Engkau Yesus. Di dalam nama Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya percaya setiap kita telah diberkati oleh ibadah hari ini. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum saya tutup dalam doa berkat, kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu. Nomor rekening atau QR Code untuk memberikan persembahan tertera di layar saudara. Mari kita berdoa untuk persembahan, doa untuk jemaat, doa untuk bangsa dan negara, dan diakhiri dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan atas kebaikan-Mu bagi kami semuanya. Kami memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur buat kebaikan-Mu
bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat setiap jemaat. Apapun keadaan mereka Tuhan, kiranya belas kasihan Tuhan turun atas setiap jemaat Tuhan. Kiranya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Biarlah kasih dan anugerah-Mu Tuhan menyertai jemaat-Mu. Dan kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan kami berdoa juga buat bangsa dan negara ini. Apapun kondisi bangsa dan negara ini Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan solusi yang terbaik buat presiden dan wakil presiden, biar bangsa ini boleh semakin maju dalam segala bidang. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang kekasih, mari terimalah berkat Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah. Kiranya berkat, kasih dan anugerah dari Allah Bapa kami yang di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita selama-lamanya dan memberkati kita. Haleluya. Amin.